16 terduga pelaku pelecehan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menerima sanksi akademik. 16 terduga dinonaktifkan status akademiknya dan tidak diperkenankan mengikuti pendidikan maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Nonaktifan hingga 30 Mei mendatang tertuang dalam memo internal. Ke-16 terduga ini terus menjalani pemeriksaan intensif oleh Satgas PPK UI. Sanksi ini bukan sanksi akhir lantaran pemeriksaan masih berjalan dan UI tegas tidak pandang bulu terkait latar belakang terduga pelaku. Terkait berbagai informasi yang beredar mengenai identitas, latar belakang maupun dugaan adanya relasi terhadap terduga pelaku, Universitas Indonesia menegaskan bahwa UI tidak memandang bulu. Setiap aksi kekerasan seksual akan diproses sesuai fakta, bukti, dan ketentuan yang berlaku. UI memandang kasus ini dengan serius dan fokus melindungi serta membantu pemulihan psikologi korban. Hingga 15 April, korban kasus dugaan pelecehan seksual melalui grup chat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia mencapai 27 orang. Jumlah ini masih berpotensi bertambah mengingat masih ada yang belum menyadari menjadi objek dalam kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sejauh ini, sampai dengan hari ini, Polda Metro Jaya secara resmi belum menerima laporan polisi. Akan tetapi, langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat PPA dan PPO, sudah melakukan koordinasi dengan pihak universitas yang bersangkutan. Yang kedua, saat ini juga sudah berkoordinasi kepada penasihat hukum dari korban untuk melakukan pendampingan konsultasi terkait tentang peristiwa ini. Yang ketiga, Direktorat PPA dan PPO sudah mengumpulkan beberapa barang bukti, membuat laporan informasi terkait tentang koordinasi dengan pihak universitas. Roy Suryo CS datang ke depan gedung DPR MPR bersama puluhan orang lainnya. Sambil membentangkan spanduk dan poster, mereka menuntut agar Joko Widodo ditangkap dan diadili. Rombongan Roy CS datang dengan berjalan kaki dari arah flyover Gerbang Pemuda. Dari atas mobil komando, Roy menyampaikan orasinya tentang ijazah Jokowi. Menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden 2 kali, ternyata ijazahnya palsu. Roy Suryo didampingi oleh para pengacaranya yang secara bergantian menyampaikan orasinya. Hari ini adalah jawaban dari kami, semua aktivis yang bergerak di dalam mengungkap kebohongan dan mengungkap kepalsuan dari 99,9% ijazah palsu Jokowi. Ya, banyak komentar sebelumnya. Itu mereka Roy CS itu atau Roy, Tifa, Kurnia, kemudian Rustam dan kemudian Rizal Fadila itu beraninya ada di sosmed. Tidak. Hari ini kita buktikan. Kita ada di lapangan. Kita ada di depan gedung Dewan. Kita ada di depan wakil rakyat kita dan kita tanya kepada wakil rakyat kita, 580 anggota Dewan itu mendengar tidak? Inilah aspirasi rakyat, inilah aspirasi masyarakat. Selain Roy Suryo, sejumlah pensiunan jenderal juga ikut serta dalam unjuk rasa ini. Salah satunya adalah Maijen Purnawirawan Sunarko. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pihak Rismon Sianipar mengklaim surat perintah penghentian penyidik atau SP3 di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo sudah masuk tahap finalisasi. Hal ini disampaikan kuasa hukum Rismon Jahmada Girsak di Polda Metro Jaya. Namun dia tidak memberikan keterangan lengkap karena akan disampaikan oleh pihak kepolisian esok hari. Hari ini adalah finalisasi SP3. Sekali lagi saya katakan finalisasi SP3. Artinya sudah final. Berhubung karena DIR lagi keluar, kami minta DIR dulu yang harus kompes atau memberitakan kepada media lah. Baru kami, seperti waktu kami mau berangkat ke Solo.
Sementara itu, Rismond membantah isu menerima sejumlah uang atas restoratif justice yang diajukannya. Pertama saya ingin mengklarifikasi banyak isu di luar sana bahwa saya menerima miliaran, puluhan miliar, bahkan ada yang mengatakan 50 miliar ya. Saya tepis itu karena semua RJ ini itu berawal dari inisiatif saya, riset saya yang melibatkan 3-4 variabel yang merupakan research ongoing. Jadi ini adalah inisiatif saya. Coba bayangkan, saya meminta maaf, terus saya dikasih maaf, malah saya mau dikasih duit. Itu logikanya di mana? Justru saya yang seharusnya memberikan ganti rugi kepada Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi ternyata dengan Mas Wapres tidak mau menuntut saya dengan materi tersebut. Itu ya yang perlu saya luruskan. Selain itu, Rismond juga menyinggung bahwa penelitian yang ia lakukan adalah independen tanpa motif politik. Sehingga jika ditemukan kesalahan dalam penelitiannya, ia pun siap mengaku salah. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di wilayah Sultra periode 2013-2025. Dirdik Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan Heri diduga mengurus masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak dari PT TSHI. Heri menerima suap 1,5 miliar rupiah dari Direktur PT TSHI untuk mengatur agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNBP. LKM yang merupakan Direktur PT TSHI kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah 1,5 miliar rupiah atau 1,5 miliar rupiah. Kemudian terhadap tersangka HS, itu kami tetapkan melanggar pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5, dan pasal 606 KUHP yang baru. Ya. Pada saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Untuk AW tadi dilakukan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Heri dijerat pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5, dan pasal 606 KUHP. Ia langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.